nggak lihat orang saling menyalahkan karena merasa agamanya lebih benar dan lebih berjiwa Pancasila? Nah, buku ini mengajak kita untuk mendalami agama, Pancasila, dan lebih toleran. Hai Sobat Literasi, saya Kak Huzaima Nur Sabita Fiddin dari MTS Negeri 5 Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan meresensi buku yang berjudul Kado untuk Bangsa, karya Audrey Yujiahui, terbitan Bentang Pustaka tahun 2024. Buku ini buku non-fiksi, namun satu bab diantaranya berupa fiksi bergambar. Audrey adalah anak yang jenius karena ia dapat menyelesaikan SMP, SMA, dan kuliahnya dengan waktu yang singkat dan nilai yang tinggi. Karya Audrey yang lain diantaranya berjudul Patriot, Mencari Sila Kelima, dan Terobsesi Bungkus Lupa Akan Isi. Saya meresensi buku ini awalnya karena tertarik dengan kata kado yang berada pada bagian judul yang bagaikan kado istimewa untuk bangsa kita. Saya semakin tertarik dengan buku ini karena ada cerita bergambar di tengah buku ini. Akhirnya saya memilih buku ini karena temanya, yaitu tentang Pancasila, sesuatu yang kita hafal namun belum tentu kita memahaminya. Audrey menulis buku ini dilatar belakangi karena adanya kerusuhan yang dipicu isu agama di Indonesia. Ia meyakini jika Pancasila dan agama dipahami dengan benar dapat mewujudkan persatuan. Buku Kado untuk Bangsa memiliki 3 bagian. Bagian pertama berisi keresahan Audrey mengenai kerusuhan masalah agama. Padahal sebenarnya agama itu menjadi solusi, apalagi jika dikuatkan dengan Pancasila. Bagian kedua buku ini sama dengan bagian pertama, namun disampaikan dalam bentuk cerita bergambar dan ditujukan untuk anak-anak supaya lebih mudah memahami pesannya. Bagian ketiga buku ini berisi tentang kisah pengalaman Audrey yang tidak mudah. Sedari kecil ia dianggap aneh karena selalu memikirkan arti kehidupan, kebangsaan, dan Pancasila. Buku Kado untuk Bangsa memiliki pesan agar saling menghargai perbedaan dengan memahami agama dan Pancasila. Bahasa penyampaian buku ini mudah dipahami, kalimat-kalimatnya tidak panjang, dan contoh kejadiannya berdasar pengalaman pribadi penulis. Aspek penting yang terbahas dalam buku ini antara lain aspek agama, sosial, budaya, dan psikologi. Melalui buku ini dan buku-buku karya Audrey yang sebelumnya membuktikan bahwa Audrey adalah seorang yang konsisten memikirkan kehidupan, kebangsaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, meskipun tantangannya tidak mudah. Buku Kado untuk Bangsa memiliki banyak kelebihan, diantaranya tema yang sangat penting, judul yang sangat tulus, bahasa yang mudah dipahami, pembagian isi yang sederhana, dan sesuai untuk semua kalangan. Meskipun kekurangannya, bagian pertama buku ini lebih sesuai untuk yang menyukai analisis. Bagian kedua lebih sesuai untuk anak-anak. Dan bagian ketiga lebih sesuai untuk yang menyukai cerita. Namun, hal ini tidak mengurangi kesempurnaan buku Kado untuk Bangsa. Setelah membaca buku ini, saya menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan-perbedaan, tanpa meninggalkan prinsip yang saya yakini. Saya merekomendasikan buku ini untuk anak-anak, remaja, orang tua, guru, tokoh agama, maupun pejabat. Buku ini benar-benar menjadi kado istimewa untuk bangsa kita. Salam literasi!